kita record ya. Oke. Di sini kita ulang lagi. Untuk pengertian personil kantor adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan dalam satu organisasi atau kantor, baik swasta maupun pemerintahan ya, dengan imbalan jasa tertentu. Ini sama dengan pengertian dari personil administrasi. Oke, di sini untuk macam-macam personil kantor adalah administrator atau petugas pelaksana administrasi, manajer, staf atau pembantu ahli, worker atau pegawai atau pekerja biasa. Untuk tugas dan tanggung jawab personil kantor di sini adalah tugas pada umumnya, tapi di sini saya akan merincikannya. Untuk tugas dan tanggung jawab personil kantor sendiri, untuk tugas dan tanggung jawab personil kantor administrasi adalah membuat perencanaan, menetapkan tujuan organisasi, serta memberikan gambaran tentang kebutuhan dari kantor. Yang B, menetapkan personil yang tepat pada jabatan tertentu. Yang C, melakukan pengawasan, mendelegasikan tanggung jawab dan kekuasaan kepada bawahan. Yang D, melakukan pengembangan organisasi secara tepat. Yang E, merancang dan mengembangkan sistem manajemen dengan tepat. Yang F adalah menguasai dan menghayati tugas pokok dari badan usaha atau organisasi. Untuk tugas dan tanggung jawab personel kantor, bagian manajer adalah yang pertama adalah A, menerjemahkan tujuan dan kebijaksanaan yang telah dibuat administrasi itu sendiri ya, menjadi sebuah proker atau program kerja. Oke, untuk yang B adalah memastikan apakah rencana kerja yang dibuat telah dilaksanakan atau belum. Yang ketiga atau C adalah melakukan pembagian tugas kepada pejabat yang paling bawah atau staf ahli ya. Yang keempat adalah atau D adalah menentukan prosedur khusus bagi tiap-tiap tugas. Yang E adalah menentukan batas waktu bagi pelaksanaan tugasnya. Jadi setiap tugas di sini dia memiliki deadline-nya tersendiri. Seperti itu ya. Yang F adalah menentukan instrumen pengawasan yang tepat. Untuk tugas dan tanggung jawab personil kantor bagian pekerja yaitu adalah yang A, melaksanakan pekerjaan teknis secara langsung. B, bertanggung jawab langsung terhadap hasil dan mutu pekerjaan dihasilkan. Untuk C adalah menjaga kualitas dari produk pekerjaan yang dihasilkan. Oke, untuk selanjutnya adalah perangkat kerja personil kantor. Untuk perangkat kerja yang dibutuhkan dalam membuat proses tugas administrasi berupa meja, kursi, ATK atau alat kerja kantor, lemari, arsip atau piring kabinet, alat tulis, meja tulis, komputer, mesin ink, pesawat robot, komputer dan lain sebagainya. Di sini adalah tahapan-tahapan pengadaan personil kantor. Untuk tahapan pengadaan personil kantor sendiri, yang pertama adalah analisis jabatan ya. Langkah pertama dalam pengadaan pengawasan adalah melakukan analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan jabatan secara sistematis atau terstruktur. Oke, untuk teknis melakukan analisis jabatan di sini yaitu adalah dengan membagi sejumlah pekerjaan dalam organisasi, menentukan tugas dan tanggung jawab, hubungan dengan pekerjaan, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, di mana pekerjaan tersebut dilakukan, dan kapabilitas personal yang disyaratkan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Atau dengan kata lain, analisis jabatan dilakukan dengan menyusun uraian jabatan atau disebut sebagai job description, dan persyaratan jabatan atau job specification. Oke, yang kedua di sini untuk tahapan-tahapan pengadaan personil kantor ini adalah yang kedua rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses pencarian dan pemikatan calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan atau penarikan pegawai bisa diperoleh dari dalam organisasi
instansi maupun dari organisasi. Misalnya di kantor tersebut dia mempunyai organisasi tertentu, contohnya seperti imigrasi, dia itu mempunyai tingkat pendidikannya sendiri, dia mempunyai kampus khusus untuk merekrut karyawan atau pegawai dari imigrasi itu sendiri, seperti itu ya. Dia bisa mengambil dari luar ataupun dari dalam. Untuk mengambil dari dalam, dia bisa mengambil dari mahasiswa yang sudah lulus dari kampus imigrasi. Untuk pengambilan dari luar, yaitu dia bisa mengambil calon-calon yang melamar di luar dari mahasiswa imigrasi. Seperti itu contohnya ya. Oke, untuk metode rekrutmen dapat dilakukan dengan berbicara atau berbagai cara, yaitu contohnya adalah walk-in atau pelamar datang sendiri ke perusahaan kemudian mengisi belangko lamaran yang telah disediakan. Walk-in ini adalah walk-in interview ya, jadi langsung interview, datang langsung ke perusahaan tersebut atau perusahaan yang dituju untuk melakukan tahapan wawancara dan tahapan lainnya. Yang kedua, yang B adalah rekomendasi. Karyawan yang telah bekerja di suatu instansi atau organisasi dapat merekomendasikan mencari kerja di departemen personalia. Misalnya, Siva ingin melamar di kantor PT Rajaksa. Saya bekerja sudah 5 tahun di PT Rajaksa. Siva saya rekomendasikan untuk masuk ke dalam kantor PT Rajaksa. Itu namanya Siva pekerja rekomendasi dari saya. Seperti itu contohnya ya. Yang ketiga adalah iklanan atau menayangkan iklan di media massa untuk menarik pelamar. Seperti di koran, seperti Kompas, terus di majalah, terus di surat kabar, di radio, di televisi. Kalian tentu sering sekali menemukan lowongan kerja. Paling sering itu biasanya ada di koran Kompas ya, surat kabar. Yang D adalah agen penempatan tenaga kerja atau kantor yang berfungsi menyalur kebutuhan lowongan kerja dan pencari kerja. Yang E adalah lembaga pendidikan itu sendiri dengan melakukan kerjasama dengan lembaga memenuhi kebutuhan pegawai. Yang F adalah organisasi karyawan atau instansi dapat menarik pegawai terampil dengan keterampilan tertentu dari organisasi karyawan. Yang G adalah leasing. Maksudnya instansi dapat menarik pegawai honorer yang dibayar harian atau per jam. Yang K adalah nepotisme, yaitu ada penarikan anggota keluarga atau kerabat. Jadi jika kalian ingin masuk atau ingin melamar di suatu perusahaan, jika kalian memiliki keluarga atau kerabat, itu di situ disebutnya sebagai nepotisme, rekrutmen jenis nepotisme. Oke. Selanjutnya adalah asosiasi profesional, yaitu adalah berbagai asosiasi profesi seperti Kadin, ISTE, IDI, dan lainnya. Untuk selanjutnya yang ke-10 adalah operasi militer. Banyak pensiun dari dinas militer yang dapat dimanfaatkan keterampilannya. Contohnya adalah seperti pilot, mekanik, jasa keamanan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah open house. Di sini itu merupakan cara mengundang orang ke perusahaan untuk melihat keunggulan perusahaan dan diharapkan tertarik bekerja di perusahaan tersebut. Oke, untuk yang tahap seleksi. Untuk tahap seleksi di sini apa aja sih? Yang pertama adalah wawancara pendahuluan untuk mengurangi jumlah pelamar yang menyatakan tidak memenuhi. Yang B adalah pengisian formulir. Oke. Pengisian formulir di sini bertujuan adalah untuk informasi dari pelamar tersebut. Yang C adalah memeriksa referensi. Adalah keterangan dari seseorang diri sendiri. Yang D adalah tes psikologi.
tes untuk mengukur kepribadian, bakat, minat, kecerdasan, dan keinginan prestasi. Yang E adalah wawancara, merupakan percakapan yang dilakukan pewawancara dengan pelamar secara verbal dan mendalam untuk mengetahui hal yang dapat diterima atau tidak sebagai seorang pelamar. Yang selanjutnya adalah G, pemeriksaan kesehatan. Di sini adalah untuk mengetahui kan dari jasmani rohani dari suatu pelamar tersebut ya. Selanjutnya adalah yang H, penempatan, induksi, dan orientasi. Penempatan atau placement adalah penempatan yang membutuhkan sekaligus mendegalasikannya. Authority kepada merupakan kegiatan untuk memperkenalkan personel dengan tugas dan peran para penyelia dan pegawai lain. Sedangkan orientasi adalah pengenalan atau pengakraban personel baru terhadap situasi atau lingkungan. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Oke, saya agak kerap karena dari pagi saya mengadakan Zoom.
Sabar ya, ini masih lemot. Oke, karena di sini dia masih muter-muter ya. Sinyalnya mungkin agak kurang bagus. Di sini saya bacakan aja untuk yang soal nomor 4 adalah apa yang dimaksud dengan personal kantor. Yang kelima adalah apa yang dimaksud dengan personal administrasi. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan? Aduh ya Allah, lemot banget. Sabar ya.